Nah, si suara obrolan wanita berdua ini kayak semakin dekat ke pintu kamar, ke area pintu kamar kan, iya. karena ada pintu kamarnya di depan kan. Gua mau ngilmu nih gitu ya. Mungkin di zaman sekarang tuh susah dan kepekaannya mungkin kurang sama orang. Apaan sih? Paling gitu kan. apa sih gitu kan gitu. Kan, Jadi kalau sekarang kan pada nggak mau buat apalah gitu kan kayak gitu. Halo guys, balik lagi di Bisik Misteri. Oke guys, cerita kali ini masih nyambung yang cerita Prias di part satunya ya guys. Lanjutan guys. Nah, lanjutannya yang singkatnya ini kejadian setelah kemarin itu tetangganya datang, yang didatengin sama Prias ini. Nah akhirnya keesokan harinya ini, jadi ada sebelah rumahnya lah ya, beberapa rumah dari rumah almarhum Prias ini. Jadi dibikin, jadi kayak ada rumah, yang lagi rame gitu, kayak ngerjain tugas lah gitu. Mahasiswa yang lagi ngerjain tugas sampai malam lah, sampai larut. Ini nggak seorang dua orang ya. Ini di sini lumayan banyak ya, ada sekitar 6-7 orang lah ya. Nah di jam 10 malam ini kayak ada ramai orang ngobrol. Dan akhirnya anak-anak ini siapa ya gitu, yang ngobrol jam 10 gini kan gitu. Kayak ibu-ibu lah ya gitu ya, ngobrol rame ibu lah. Ini siapa nih yang ngobrol gitu. Tapi nggak ambil pusing karena banyakan juga nggak ada pikiran-pikiran mistis apa-apa ya. Akhirnya ngerjain tugas aja seperti biasa. Dan setelah keesokan harinya lagi sama kayak ada ibu-ibu ngobrol berdua, tapi jelas banget katanya, rame siapa. Dan pas di pagi harinya ceritalah sama keluarganya ya, keluarga si anak ini yang punya rumah. Tiap malam tuh kayak ada ibu-ibu kayak ngobrol gitu, siapa ya katanya. Setiap malam udah 2 hari berturut-turut seperti itu gitu kan, siapa. Ya mungkin karena memang itu kan jalan umum ya. Ya mungkin orang ngobrol, orang apa ya, kita ya nggak tahu ya, nggak bisa ngejudge itu makhluk halus atau apa kan. Nah akhirnya setelah dari situ kejadiannya menimpa ini kakaknya anak yang kuliah ini. Nah kebetulan kamar kakaknya ini di pinggir, di depan lah gitu ya, di pinggir jalan ini kamarnya itu. Jadi kayak kamar pintu gitu, di pinggirnya ada pintu lagi gitu. Jadi ininya itu. Nah setelah itu kakaknya tersebut lagi ngobrol-ngobrol lah ya, biasa sama istrinya ya, di kamar itu ngobrol biasa. Sekitar jam 10 adalah yang ngobrol katanya. Yang mau ngobrol bener kayak wanita itu ngobrol berdua. Oh yang ngobrol siapa nih gitu. Tapi nggak ada pikiran apa-apa nih suaminya. Nggak ada pikiran apa-apa, yang ngobrol biasa. Pas lama kelamaan si istrinya bilang, ini siapa ya? Ngomong lagi setelah ini agak lama berarti ya. Ini siapa ya Chan? Ngobrol sampai jam segini gitu. Siapa gitu. Ya biasa kan di sini memang suka ramai yang lewat.
tapi kan masalahnya jam segini kata istrinya. Nah si suaminya nggak nyadar ini jam berapa gitu. Ini jam belum lihat jam gitu kan. Makanya suaminya itu bisa ngomong ya udah gitu wajar kan jam segini. Suaminya tuh kaget ketika lihat jam itu 1:30. Setengah dua, iya, 1:30 malam. Kok asik mungkinnya dari tadi gitu kan ngobrol gitu. 1:30. Iya, dan setelah itu nggak ada pikiran mistis ya dari situ, karena memang rumahnya itu kan memang di pinggir jalan itu, jadi emang biasa rame gitu, banyak yang lewat. Nah setelah suaminya ini ngomong gitu, oh iya 1:30 ya, siapa gitu. Nah si suara obrolan wanita berdua ini kayak semakin dekat ke pintu kamar, ke area pintu kamar kan, karena ada pintu kamarnya di depan kan. Ke arah pintu kamar semakin dekat. Nah semakin dekat gitu. Iya siapa ya, maksudnya kan jadi di depannya itu kan halaman yang punya rumah ya, si suami istri ini. Halamannya siapa orang yang berani masuk ke situ? Iya kan? Berarti kan harus kalau ke kamar itu harus ngelewatin pagar. Iya, terus seenggaknya kan berarti nggak sopan nih orang, kan? Benar. Masuk seenaknya, boy gitu ya ke depan, masuk ke halaman rumah orang. Terus ngobrol lagi kan? Kan? Siapa? Nah nggak lama dari situ. Jadi kayak ada suara nenek, jadi kayak ngomong gini, kayak gitu. Dan suaranya itu persis di depan. Nah sekarang tuh suaranya tuh persis di depan pintu kamar pasangan suami istri ini. Katanya. Nah si suaminya disaut sama suaminya. Kata suaminya disaut gitu. Dari dalam kamar. Karena nggak punya pikiran apa-apa. Nah akhirnya suaminya ini agak kepancingnya itu bukan mikirnya ke mistis ya. Karena ini orang nggak sopan nih. Jadi dia jatuhnya marah, berarti marah, emosi gitu ya. Ini orang jam segini masuk ke halaman beraninya halaman masuk rumah gitu kan, berarti nggak sopan nih orang. Nah akhirnya kebetulan kan di pintunya ini pinggirnya itu jendela, dan di depan jendela itu kayak ada kursi lah ya, kursi buat inilah nongkrong gitu kan, persis nempel di tembok di jendela itu persis nempel. Nah suaminya itu agak kesal dan berdiri dan ngebuka gordeng jendela kamarnya. Nah alangkah kagetnya di sini suaminya ketika dibuka persis di depan penglihatannya si suami ini ada sosok nenek-nenek sedang duduk di kursi yang tempat nongkrong itu. Kan itu bener-bener di depan, jadi cuma kalangin kaca doang, jendela doang. Ini suaminya, ini jendela, dan di depannya tuh sosok nenek itu. Sosok nenek pakai kerudung kayak nenek lah gitu ya. Terus bajunya itu kayak kebaya, tapi kebaya nggak tebel. Enggak sih? Motifnya kebaya. Tapi bukan kebaya. Agak tebel tapi motifnya kebaya. Terus pakai rok panjang, pakai sepatu gitu, sepatu flat gitu ya, terus lagi ongkang-ongkang kaki gini. Ongkang-ongkang kaki si nenek. Tapi posisi si nenek itu berdua kayak sendiri. Pas si suaminya ini buka jendela ngeliatnya sendiri lagi ongkang-ongkang sambil kayak gini gitu. Si kepalanya tuh gini. Kepalanya gini terus kakinya gini. Nah, si suaminya ini pas lihat, nah siapa gitu kan? Belum kepikir ke hal-hal yang gaib, belum. Akhirnya muter lah, jadi kan pintunya ini pintu kamar, terus di sebelah sini pintu ruang tamu. Akhirnya dia muter ke ruang tamu kan, dan ada adiknya yang lagi tidur itu. Adiknya lagi tidur, yang satunya dia bangunin, ada nenek-nenek di luar gitu kan. Takutnya di pikiran suaminya waktu itu,
takutnya yang bersekongkol dengan orang jahat ya bisa Ya, jadi kan ya. kalau kita kayak ke nenek-nenek kadang-kadang nggak mungkin curiga ya. Iya, betul. Tapi suaminya tuh udah feelingnya ke situ. Feelingnya ke situ, ini takut dia merhatiin situ terus datang orang jahat gitu lah. Makanya itu bangun. Akhirnya itu tuh nggak ada hitungan menit. Singkat banget gitu, hitungan detik bangun dan langsung ngebuka pintu di sekali buka lah gitu kan biar nggak ada ini dan nggak ada nenek-neneknya. Nah itu pikirannya dia nggak misi soalnya ya nggak tahu awal mulanya kan. Nggak ada si sosok nenek itu sampai si suaminya ini keluar Penasaran ke gang ke jalan pinggir jalan itu keluar lihat ngecek ke kanan lihat ngecek ke kiri gitu nggak ada kan aturannya kalau misalnya lari nih pasti kelihatan ya. walaupun nggak kelihatan Kedengeran lah suara Jalan larinya atau ya. Nah ini tuh nggak ada dan karena memang suaminya pertamanya nggak mikir aneh-aneh nggak mikir ke mistis, mual kesel dari situ siapa ya maksudnya nggak sopan banget gitu. Ini orang nggak sopan banget jam segini seenaknya lah gitu kan. Nah mulai kepikiran mistisnya itu besoknya kan ini pria sini tetangganya tetangga cuma berapa rumah lah ya dari rumah ini yang suaminya ini ya pasangan suami istri ini. Hanya dikasih tahu kejadian yang beberapa hari ini dialami sama tetangga sama yang anaknya pria ini gitu. Akhirnya cerita lah. Nah akhirnya datanglah lagi orang pintar itu. Nah katanya ini tuh memang katanya sosok nenek-nenek ini tuh dua. Sosok ini tuh dua sebenarnya tuh sosok nenek ini tuh diamnya di rumah anaknya dan kalau malam suka pindah ke kursi rumah pasangan suami istri itu yang di depannya itu. Iya nggak ngeri ya. Si suaminya ini pasangan suami istri ini nanya ya kenapa diam kenapa harus duduk di situ gitu di situ ya nggak tahu juga kata si orang pintar ini nggak tahu juga mungkin dia nyamannya di situ mungkin gitu. Jadi diamnya tuh di kursi itu kalau malam si sosok nenek-nenek ini gitu. Nah akhirnya tahulah ya akhirnya lumayan geger lah ya lumayan geger karena di belakang rumah udah kena, di pinggir rumah udah kena gitu. Jadi udah lumayan agak banyak yang tahu bahwa lingkungan itu pokoknya udah tahu berarti intinya ya. Udah tahu gitu intinya. Mungkin kalau bisa disimpulkan mungkin memang ilmu yang kehilangan tuannya itu ya. Mungkin ya. Jadi mungkin di zaman sekarang teh agak susah untuk orang yang gua mau ngilmu nih gitu mungkin di zaman sekarang tuh susah dan kepekaannya mungkin kurang sama orang sih paling gitu kan apa sih gitu kan gitu. Kan Jadi kalau sekarang kan pada nggak mau buat apalah gitu kan kayak gitu. Nah buat teman-teman juga kejadian ini tuh sampai sekarang masih belum beres ya guys. Sampai sekarang tuh masih si sosok ini sosok ini tuh masih aktivitasnya tuh seperti itu pasti itu masih kayak gitu masih sama masih kayak gitu. Jadi si paranormal itu nggak bisa mindahin ya atau jadi gini jadi orang pintar ini bukan nggak mau mindahin ya. Jadi memang ada yang katanya ada yang membentengi sosok nenek tersebut. Jadi nggak bisa jauh dari jadi mungkin ada batasnya ya bentengnya sini misalnya.
Jadi dia nggak bisa dia keluar. bisa diiniin tuh kayak dikurung. Kayak Walaupun dikurung. dilempar jauh juga karena dia nggak bisa keluar. Nggak bisa. Karena ada di situ Iya, tempatnya nggak bisa. gitu ya. Dan orang pinter ini pun jadi ya bisa dikatakan ya nggak bisa keluar ini karena kayak ada apa ya, kayak ada perjanjian mungkin Ya, mungkin mungkin perjanjian atau apa gitu, nggak boleh keluar sebelum apa mungkin kan ya. Itu hanya penilaian kita aja yang nggak tahu lah ya, ya guys, mungkin kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang itu masih ada di lingkungan itu dan belum ada yang bisa mindahin ya. Belum ada yang bisa mindahin. Berarti sampai sekarang masih suka ada gangguan ke warga-warga sekitar situ Nah, juga ya? Yang ini tuh cerita yang terakhir mereka ceritain ke saya ya. Jadi buat kedepannya nggak tahu juga ya. Ya semoga aja nggak ada ya guys. Amin, Semoga amin, aja amin. gangguannya berhenti gitu ya. Amin. Tapi yang terakhir itu ya sampai di sini gitu, sampai kayak gini gitu kejadiannya gitu. Iya sih, soalnya memang berarti kalau gitu sangat-sangat mengganggu ya gitu ya. Iya. Soalnya kan memang udah dibatasi gitu, terus ya mungkin kalau kita yang yang nggak ngerti gitu ya, itu kan kayak nggak bisa keluar dari daerah situ gitu. Iya. Sampai orang yang pintar aja juga nggak bisa gitu. Dan mungkin kayak penilaian saya ya guys ya di zaman modern kayak gini mungkin ya hindari-hindarilah gitu ya. Iya. Yang mau ya bukan ya maaf ini ya mungkin nggak semua orang yang setuju dengan pendapat saya ya. gitu. Cuman yang sedikit banyak cerita ke saya itu kalau tentang kayak ilmu gitu agak-agak ada dampaknya. Agak ribet di akhirnya gitu. Di akhirnya betul. tuh kebanyakan ini kan kayak cerita gini mah kayak belum terlalu parah, kan ada yang sampai parah lah ya. Iya. Sampai banyak lah mungkin teman-teman juga Ada yang Banyak yang denger ya, ya. kayak gitu. Nah itu ya teman-teman, kita di zaman sekarang berarti harus lebih berhati-hati ya gitu, soalnya hal-hal kayak gitu ternyata masih tetap ada. Gitu. Dan Pasti ada sebenarnya. Iya. Terus gimana kita nyikapinya aja, Betul. membatasinya. Hanya ya tinggal balik lagi nih ke kitanya gitu, apakah kita mau berdekatan dengan hal seperti itu, apakah kita mau menjauh gitu ya. Nah mungkin buat teman-teman tadi kan udah denger ya ceritanya dari Tony kayak gimana ya, mungkin serem lah ya, serem. Tapi ya nanti kalau misal ada lagi, paling nanti kita bakal ceritain lagi ya. Gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.